Kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum. Apa itu, Bung? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Karena itu, Jepang harus melakukan gencatan senjata. Berarti Jepang sudah tidak punya kekuasaan di negara kita? Akankah lebih baik kita memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, memanfaatkan momen kekalahan Jepang ini? Betul, kita harus menggunakan momen ini dengan sangat bijak. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar kekalahan dari Jepang? Belum. Dari mana kalian mendapat kabar tersebut? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir dan ia mendengar dari radio Jepang tentang gencatan senjata. Jadi, negara kita sedang vacuum of power. Benar itu. Jadi saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah ini. Kita harus bijak dalam memanfaatkan situasi untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kita bagi tugas saja. Kalian, Rifana, Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Sedangkan saya akan memberitahu pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan kita dari Jepang. Bung, bagaimana kabar para golongan muda? Sejauh ini mereka masih bisa diredam amarahnya. Syukurlah kalau begitu. Bung, kita harus memproklamasikan ini sekarang, Bung. Apa? Kalian mau memproklamasikan sekarang? Ini, batang leher aku, seret aku ke pojok dan potong malam ini juga. Tidak perlu menunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat. Jepang telah kalah dari sekutu dan negara kita sedang kosong. Pikirkan berapa banyak rakyat yang sudah menderita. Jepang adalah masa yang kelam. Belum lagi Belanda yang ingin menguasai negara ini kembali. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, mengapa Anda datang kemari dan meminta Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Mengapa kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita bisa memproklamasikannya sendiri. Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan yang kita kumpulkan sejauh ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana kita bisa memproklamasikan negara kita sendiri? Bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri? Coba kalian tunjukkan kepadaku seberapa kuat pendapat yang kalian utarakan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Inilah saat yang ditunggu bangsa, Bung. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Bagaimana ini? Para pemuda sudah mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini dengan matang-matang. Bagaimana nanti jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Saya setuju dengan pendapat. Sebaiknya kita menghalang dulu sekutu yang ingin menjajah negeri ini. Untuk urusan kemerdekaan akan dibahas di sidang PPKI berikutnya. Betul itu. Kita harus revolusioner. Kita harus memikirkan dampak ke depannya dan mempersiapkan ini dengan matang-matang. Bagaimana nanti jika semuanya yang kita lakukan berantakan dan gagal? Baiklah, kita sudah mencapai kesepakatan untuk kita memproklamasikan dan secara bergabung. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Coba kita duduk dulu. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar mereka tidak mendapat pengaruh dari Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana presiden di sana keamanannya terjamin? Ya, betul. Saya setuju dengan hal itu. Baiklah, kita lakukan malam ini. Ya. Assalamualaikum. Mencari Kang Mas ya? Oh iya, kebetulan sekali. Ayo masuk dulu. Kang Mas, ada yang mencari. Iya, ada apa? Mengapa kalian datang tengah malam begini? Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya, tapi kami diberi perintah untuk membawa Anda. Memangnya kemana? Anda akan kami bawa ke Kerawang, Bu. Ke? Saya ikut menemani. Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang kurang mengenakan. Baiklah. Saya akan mengambil alih dari Kerawang. 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 Saya akan mengambil alih dari Kerawang.
Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Ikut kami, Bung, ke Kerawang. Di sana ada Bung Karno. Bagaimana jika saya tidak mau? Sudahlah, ini bukan waktunya berdebat. Ini hal yang penting. Baiklah. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang paling tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu Indonesia untuk merdeka? Hei kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Iya, saya tahu. Tetapi kan bisa kalian bincangkan dengan kepala dingin. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Hei kalian, sudahlah, lepaskan saja mereka. Tidak etis menahan tokoh nasionalis. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, baguslah. Tapi gimana kita akan buat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda? Tempatnya di Jakarta, dia kawan baikku. Dia orang Jepang yang mendukung dengan kemerdekaan kita ini. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi, keamanannya pasti terjaga. Dan tempatnya juga strategis. Baiklah, kita pergi ke sana. Permisi. Permisi. Permisi, Maeda. Tuan-tuan, ada apa datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami ingin menanyakan, apakah benar kabar Jepang menyerah kepada sekutu? Benar. Para kaum muda sudah menuntut kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana pendapat Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Kalau boleh ditanyakan, bisakah kami menggunakan rumah Tuan? Boleh-boleh, memangnya untuk apa? Jadi rencana awalnya kita menggunakan rumah Tuan untuk membuat teks proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Tapi rasa-rasanya terlalu banyak orang yang ingin membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo cukup sekedar membuat teks proklamasi. Ya, kami bisa menunggunya di sini. Bagaimana naskah proklamasi kita ini? Ya, bagaimana jadinya saja. Jadi berhubung ini kita persembahkan untuk bangsa Indonesia, jadi kita tulis kata pertamanya kami bangsa Indonesia. Bagaimana? Bagaimana jika Nah, teks proklamasi telah selesai. Lalu, di manakah kita akan membaca teks proklamasi nanti? Bagaimana jika di lapangan Ikada? Tidak, di sana keamanannya kurang. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, boleh. Bisa itu, di sana aman. Apakah proklamasi kita akan berjalan lancar? Permisi Tuan, Ya, apakah kita akan ada proses pengibaran bendera merah putih? tentu saja, harus itu. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Bagaimana bisa tidak ada? Baiklah, akan kuperintahkan Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong panggilkan Fatmawati Baik sekarang. Tuan. Bagaimana ini? Bendera belum siap. Kamu yakin besok bisa? Tentu saja, kita harus yakin sesuai dengan harapan kita. Ada apa Kang Mas? Kenapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih untuk menjadi bendera negara kita sekarang juga. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya waktu yang telah ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia telah tiba dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk kamu, terima kasih karena telah menemani saya di saat semua hal yang cukup menguras pikiran ini. Dan terima kasih juga atas jasamu karena telah mencintai dua hal, mencintai bangsa ini dan mencintai saya.
Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk bangsa ini segera memproklamasikan kemerdekaan. Semua cinta dan kasihku tidak akan sebanding dengan penderitaan rakyat selama ini. Oh iya, apa Kang Mas sudah merencanakan tentang proklamasi hari ini? Ya, tentu saja. Kita akan proklamasi diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Aku punya ide. Bagaimana bendera kita beri nama Sang Saka Merah Putih? Ya, baiklah. Karena merah putih itu adalah sang saka. Baiklah, mari kita bersiap. Dan jangan lupa teks pidato yang akan kamu bacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat menonton, selamat menyaksikan. I want me silent. Jangan Nengok lagi loh. Lepaskan saja mereka, tidak etis menahan ketawa. Kenapa lu ketawa? Untuk apa? Jika saya tidak mau bagaimana? Sudahlah, ini bukan waktunya berdebat. Ini hal yang penting. Assalamualaikum, Bung. Salam. Ada apa? Kok senyum-senyum sih? Yuk. Ya, masuk nih. 1, 2, 3. Assalamualaikum, Bung. Kacau lagi anjing. Pintunya susah. Gak apa-apa. Sekarang naskah proklamasi telah selesai. Kenapa sih? Sekarang teks proklamasi telah selesai. Lalu, di manakah kita akan membacakan proklamasi? Bagaimana jika di lapangan itu ada? Nah, sekarang naskah proklamasi telah selesai. Lalu, di manakah kita akan membacakan teks proklamasi? Bagaimana jika di lapangan itu ada? Tidak, santai gue. 1, 2, 3. Lalu ada yang punya saran lagi atau seperti apa? Ini sudah bagus sih. Bagus sih. Ya, gue juga sih. Kenapa? Emang kayak gitu? Tapi kan nanti coklat. Lu setuju nggak? Setuju. Yaudah kita mau nasi goreng yuk. Soekarnonya lagi stres, guys. Lagi stres dong. Oh ini. Anjay.